Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan Statistika untuk Ilmu Kelautan. Tema kita pada minggu ini adalah tentang ukuran penyebaran. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan, yaitu rata-rata, nilai tengah atau median, yang ketiga adalah modus, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran atau yang bisa kita sebutkan sebagai variasi dari data yang terdiri dari range interkuartil, kemudian varian, standar deviasi, dan koefisien variasi. Nah, apa bedanya dengan ukuran pemusatan? Ukuran penyebaran adalah informasi mengenai sebaran atau variabilitas dari nilai data-data yang ada. Bagaimana kecenderungannya terhadap nilai pusat, apakah itu mean atau median ataupun modus. Kalau ukuran pemusatan itu menggambarkan bagaimana letak dari datanya, maka ukuran penyebaran ini bagaimana pola penyebaran datanya. Kita lihat gambar di sini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Ada dua kurva di sini, yang satu agak runcing, kemudian yang kedua agak melandai. Tetapi di sini ada hal yang berbeda. Di sini memiliki pusat yang sama, apakah itu mean atau median atau modusnya yang dianggap sebagai pusatnya. Tapi variasi datanya akan berbeda. Yang runcing, yang tinggi ini, sebaran datanya dia cenderung ada di tengah. Letaknya berdekatan dengan pusat datanya. Sedangkan yang landai, sebaran datanya lebih luas. Nilai datanya pun tidak terlalu besar. Nah, kita langsung ke materi yang akan kita bahas pada minggu ini. Yang pertama adalah kisaran data atau range data. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari bagaimana kita mengetahui sebaran dari datanya. Karena dari range ini kita hanya melihat selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil. Misalnya, kita memiliki data seperti ini dari 1 sampai dengan 14. Tidak peduli di mana data itu banyaknya yang terdapat, tidak peduli berapa banyak data dari masing-masing data ini, kita hanya melihat nilai maksimumnya berapa dan nilai minimumnya berapa dari data ini. Di sini misalnya kita peroleh nilai maksimumnya adalah 14, nilai minimumnya adalah 1, maka range atau kisaran dari data itu adalah 13. Jadi hanya melihat nilai maksimum dan minimumnya saja. Nah, dari range ini kita bisa menyimpulkan jarak antar data itu bagaimana. Kalau range-nya terlalu besar, berarti datanya itu sebarannya nanti akan luas. Nah, apa kekurangan kalau kita menggunakan range? Kita tidak peduli sebaran atau distribusi datanya. Tetapi yang kita lihat hanya kisarannya saja. Nah, kita lihat di sini, contoh dua data ini memiliki range yang sama, tetapi distribusi datanya berbeda. Lihat di sini misalnya ada nilai-nilai yang memang tidak terdapat datanya. Di sini semua nilai ada datanya. Jadi dengan range ini kita hanya bisa melihat lebar dari datanya, tapi tidak tahu distribusinya apa. Sehingga range ini akan sensitif terhadap outlier. Kalau terdapat outlier, maka range-nya akan besar. Ini contoh di sini, ini datanya hampir sama, hampir serupa, hanya membedakan adalah outlier-nya.
karena yang kedua ini ada outlier data yang besar, maka range-nya akan menjadi besar. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ada ikan, ini ikannya ini ikan anakan semua, tapi di sini ada ikan paus misalnya. Satu. Yang di sini ikan teri semua, yang di sini ikan paus. Nah, ini adalah outlier. Jadi nilai range ini akan sensitif terhadap adanya outlier ini. Kemudian yang kedua adalah kuartil. Kuartil ini artinya seberapa deret data itu kita bagi menjadi 4 bagian. 25% data pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat. Nah, kuartil pertama itu terletak antara 1/4 data pertama dan 1/4 data kedua. Atau bisa dibilang, di kuartil pertama itu 75% lainnya akan lebih besar. 25%-nya nilainya akan lebih kecil dari nilai kuartil tersebut. Kalau di kuartil kedua nilainya adalah 50-50. Dan kuartil ketiga itu kebalikan dari kuartil pertama. Nah, untuk mencari berapa besar nilai data di kuartil pertama, maka kita harus tahu dulu letaknya itu ada di mana kuartil. Jadi kalau posisi kuartil pertama itu adalah 1/4 dari jumlah data plus 1. Sedangkan posisi kuartil kedua ada di setengah data plus 1. Kuartil ketiga ada 3/4 data plus 1. Jadi ini kita lihat dulu posisinya, baru nanti ditentukan nilainya. Nah, sebagai contoh di sini ada sederet data yang sudah kita urutkan, gitu. Di mana atau berapa nilai kuartil pertama? Kita harus cari dulu letaknya. Q1 itu ada 1/4 kali jumlah datanya ada 9 plus 1. Berarti letaknya ada di data ke 2,5. Kalau 2,5 berarti ada di urutan data antara data kedua dan ketiga. Kita ambil saja gampangnya, berarti di sini nilainya adalah 12,5 karena posisinya antara di data kedua dan ketiga. Lalu ada yang disebut sebagai simpangan kuartil. Ini kalau kita bagi kuartilnya ada 4, maka data itu 1/4 itu ada di kuartil 1, setengah ada di kuartil 2, dan 1/4 lagi ada di kuartil 3. Nah, contohnya di sini. Jangkauan interkuartil atau simpangan kuartil dari data di sini. Maka yang harus kita lakukan kalau kita punya data seperti ini, datanya kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian ada namanya varian populasi atau simpangan nilai rata-rata terhadap nilai rata-rata dari populasi. Ini adalah simbol simpangan atau varian dari populasi. Mu ini adalah rata-rata dari populasi. Jadi besarnya simpangan dari atau varian populasi ini atau eta kuadrat di sini adalah jumlah dari data KI dikurangi rata-rata kuadrat dibagi dengan total datanya.
Lalu bagaimana untuk sampel? Mirip, prosesnya hampir sama, tetapi kalau untuk populasi tadi, pembaginya itu adalah ukuran populasi, maka untuk sampel, pembaginya adalah ukuran sampel dikurangi 1. Simbolnya hanya bedakan, variannya adalah S kuadrat, kemudian rata-ratanya adalah simbolnya X bar. Lalu dari varian kita bisa menghitung standar deviasi atau simpangan baku dari populasi. Cara sederhananya, maka standar deviasi ini adalah akar dari variansinya. Kalau untuk sampel juga sama. Standar deviasi untuk sampel itu adalah akar dari variansi dari data sampel. Nah, bagaimana kita mengukur standar deviasi atau simpangan bakunya? Pada kondisi di sini, kalau data itu mengerucut seperti ini, maka standar deviasinya itu akan kecil. Sedangkan kalau melebar seperti ini landai, maka standar deviasinya akan besar. Artinya apa di sini? Kalau standar deviasi atau simpangan bakunya itu kecil, maka bisa dikatakan data tersebut itu hampir seragam. Kalau kita asumsikan ini adalah ukuran ikan, maka ukuran ikannya akan seragam atau mendekati seragam. Kalau yang gambar yang landai ini, standar deviasi besar, berarti ada ikan yang kecil-kecil sekali, ada yang indukan yang besar. Kalau kita lihat misalnya dari ukuran dan sebagainya. Jadi semakin besar standar deviasi, maka ragamnya akan semakin besar. Datanya semakin beragam dan kecenderungannya homogenitasnya itu lebih kecil. Nah, kita ambil contoh di sini misalnya. Ada data A, data B, dan data C. Data ini memiliki nilai rata-rata yang sama 15,5, tetapi memiliki standar deviasi yang berbeda. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga contoh data ini? Di data A, beberapa data itu masih terletak atau di sekitar dari rata-ratanya. Ada yang jauh, tapi beberapa masih terdapat di sekitar datanya. Data B, ini data mengelompok atau mengumpul di dekat dengan rata-rata. Walaupun memiliki kecenderungan, dia lebih besar dari rata-ratanya. Di data C, datanya jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, kalau kita asumsikan ini sebagai ukuran ikan misalnya, dengan standar deviasi atau simpangan baku seperti ini, berarti ukuran ikannya itu yang di data A itu bervariasi. Sedangkan di data B, kecenderungannya dia lebih seragam. Di data C, lebih lagi, karena standar deviasinya besar, maka ukuran ikannya itu sangat berbeda jauh. Walaupun pengelompokannya itu berbeda. Jadi ada yang kecil dan ada yang besar. Jadi kalau bisa diasumsikan data C ini hanya ada dua jenis ukuran kecil dan ukuran besar. Di data A ada yang kecil, ada yang besar. Di data B yang sedang-sedang saja. Kira-kira gambarannya seperti itu, kita menerjemahkan nilai dari standar deviasi.
Semakin kecil berarti datanya semakin kelompok, semakin mendekati dengan nilai rata-ratanya. Nah, apa kelebihan ketika kita menggunakan varian atau standar deviasi? Kelebihannya adalah setiap nilai itu kita gunakan dalam perhitungan. Jadi tidak ada yang kita abaikan. Kemudian nilai yang jauh dari min itu memiliki bobot yang lebih besar. Nah, dari varians atau standar deviasi kita bisa menghitung koefisien variasi. Ini adalah variasi relatif, maka dinyatakan biasanya dalam bentuk persen, karena relatif. Relatifnya terhadap apa? Terhadap nilai rata-rata, sehingga variasi atau varians itu dibagi dengan nilai rata-ratanya. Itulah koefisien variasi. Jadi bisa menggunakan data yang berbeda, dua atau lebih data dengan satuan yang berbeda. Kita ambil contoh di sini misalnya. Ada data ikan hiu rata-rata panjangnya adalah 150 cm dengan standar deviasi adalah 15 cm. Sehingga koefisien variasinya setelah kita hitung standar deviasi dibanding dengan rata-ratanya itu didapatkan nilai 10%. Sedangkan data kedua, ikan teri dengan standar deviasinya adalah 1. Setelah kita hitung, kita dapatkan koefisien variasinya adalah 25%. Artinya, data ikan teri ini lebih besar koefisien variasinya. Karena dia lebih besar, maka bisa kita simpulkan bahwa panjang ikan teri itu lebih bervariasi daripada ikan hiu. Nah, kalau kita asumsikan dengan data A, B, C, D tadi, maka data ikan hiu mungkin lebih cocoknya ke data B, sedangkan ikan teri ini di data A. Variasinya lebih besar daripada ikan hiu. Ada yang 4 cm, ada yang 3 cm, ada yang 1 cm misalnya. Kalau ikan hiu hanya 150, paling 151, 149, dan sebagainya. Nah, untuk lebih bisa menggambarkan bagaimana pengaruh penyebaran terhadap pemusatan ini, maka biasanya kita gunakan box plot. Nah, dalam box plot ini ada 5 indikator data. Nilai minimum, kuartil pertama, nilai median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Jadi kalau data ini kita urutkan, kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, nilai kuartil ini baru akan kita bahas nanti. Jadi ini sekedar untuk mengetahui bagaimana fungsi dari box plot ini adalah bentuk distribusi data. Dan ada tidaknya outlier. Nah, bagaimana kita membuat box plot ini? Yang pertama adalah kita hitung kuartil pertama, kita hitung median, kita hitung kuartil ketiga, dan jarak dari antar kuartil. Jarak antar kuartil itu berarti kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Kita buat gambar horizontal yang menyatakan skala pengukuran, di sini apakah cm, apakah meter, dan sebagainya. Kemudian kita gambar kotak persegi panjang. Dari skala data ini, Q1 ada di mana? Misalnya kita buat ini 1 sampai 10 misalnya. Mediannya ada di 6, Q1-nya ada di 4,
Q3-nya ada di 7. Maka kita buat batasan Q3-nya di sini 7, di sini 4, di sini adalah 6. Kita buat kotak. Nah, outlier itu ditentukan dengan pagar. Jadi garis putus-putus ini adalah pagar. Pagar bawah itu nilai Q1 dikurangi dengan 1,5 jangkauan dari kuartil. Sedangkan pagar atas, Q3 ditambah 1,5 dikalikan dengan jangkauan antar kuartilnya. Tadi disebutkan jangkauan antar kuartil itu adalah Q3 dikurangi Q1. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Kalau ada data yang di luar pagar, itulah outlier. Langkah ketiga, gambarkan whisker. Whisker ini adalah garis seperti ini. Ini yang menghubungkan dengan nilai minimum di sini dan nilai maksimum. Tetapi bukan outlier. Jadi nilai maksimum yang bukan outlier. Nah, jika bentuk blok box plotnya ini berbeda-beda, misalnya, gambar yang pertama, mediannya tepat di tengah, boxnya simetris. Gambar yang kedua, mediannya ada di kiri, whiskernya panjang yang di kanan. Gambar yang ketiga, mediannya ada di kanan, whiskernya panjang yang di kiri. Artinya kalau seperti ini datanya adalah simetris. Yang di sini datanya cenderung ke kanan, yang di sini datanya cenderung ke kiri. Nah, kita ke contoh soal bagaimana kita menghitung ukuran penyebaran data tunggal. Di sini ada contohnya hasil pengukuran 20 data. Ini adalah suhu, kemudian kita urutkan datanya seperti ini, jadinya kemudian kita dapat nilai maksimumnya, nilai minimumnya, maka range-nya adalah maksimum dikurangi dengan minimum, diperoleh hasil adalah 46. Oke, cukup mudah, cukup bisa dimengerti. Yang kedua, contoh kedua, ini data tunggal dari 6 siswa. Nilai hasil ulangan matematika misalnya. Diperoleh nilainya adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Berapa simpangan rata-ratanya? Maka kita hitung dulu rata-ratanya. Nilai rata-rata adalah jumlah dari semua data dibagi dengan jumlah banyaknya data. Diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6. Maka simpangan rata-ratanya, data ini masing-masing dikurangi dengan rata-ratanya dan dimutlakkan nilainya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sehingga diperoleh nilai dari simpangan rata-ratanya adalah 1,33, 8 dibagi 6. 7 dikurangi 6, 1, 5 dikurangi 6 juga 1, 6 dikurangi 6, 0, 3 dikurangi 6, 3, 8 dikurangi 6, 2, 7 dikurangi 6, 1. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 0 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 8. Dibagi banyaknya data 6. Diperoleh nilainya adalah 1,33. Bagaimana untuk data, ini masih data tunggal. Kalau datanya banyak maka bisa kita buat dalam bentuk tabel. Kita menghitung variansinya. Data tunggalnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan. Kemudian dari jumlah itu kita hitung nilai rata-rata. Di sini rata-rata itu diperolehnya adalah 32,4.
maka selisih data terhadap rata-rata dari data dikurangi rata-ratanya adalah 20,4. Nah, dalam penghitung variansi ini tidak digunakan nilai mutlak. Dari selisih nilai dikurangi dengan rata-rata, kemudian kita kuadratkan. Lalu kita jumlahkan di sini. Didapatlah 3051. Ini adalah jumlah kuadrat selisih rata-ratanya. Sehingga variannya adalah 3051 dibagi dengan 20 min 1. Artinya apa nih kalau ada min 1-nya? Berarti dia menggambarkan sampel, bukan populasi. Jadi variansinya adalah 160,6, maka simpangan bakunya adalah akar dari variansi atau akar dari 160,6, 12,67. Standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 12,67. Nah, ini contoh perhitungan yang kedua untuk menghitung variansi. Kita punya data XI-nya, jumlah datanya adalah 648. Kemudian X kuadratnya adalah data ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Jadi ada rumus kedua untuk menghitung variansi di sini. Besarnya variansinya adalah jumlah kuadrat dari data ke I dikurangi dengan jumlah data, jumlah keseluruhan data dikuadratkan, dibagi dengan N, kemudian dibagi lagi dengan N-1. Di sini kita peroleh jumlah kuadratnya adalah 24.046, jumlah data dikuadratkan adalah 648 kuadrat, N-nya adalah 20, pembaginya 20 min 1. Diperoleh nilainya adalah 12,67. Hasilnya sama. Jadi walaupun menggunakan persamaan yang berbeda, diperoleh data yang sama. Karena prinsipnya hampir sama. Lalu koefisien variasinya, maka standar deviasi dibagi rata-rata, dikalikan 100%. Contoh lain, simpangan baku dari data 23587. Kita hitung pertama rata-ratanya adalah 5. Maka simpangan bakunya supaya mudah kita buat tabel. X-nya adalah 2. 3587. Ini adalah nilai X dikurang rata-rata. Ini nilai X dikurang rata-rata dikuadratkan. Ini adalah jumlahnya. Sehingga standar deviasinya adalah akar dari jumlah XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Sama dengan 26 dibagi 5, atau standar deviasinya sama dengan akar 5,2. Maka variansinya adalah akar 52 dikuadratkan sama dengan 5,2. Nah, kalau dari data tadi yang 20 kita buat box plot, maka kita tahu kuartil pertamanya adalah 24, kuartil kedua adalah 31, kuartil ketiga adalah 42,5. Ini hasil perhitungan kuartilnya. Kemudian jarak interkuartilnya, itu kuartil ketiga dikurangi Q1 atau kuartil pertama, diperoleh hasil 18,5. Pagar bawahnya adalah Q1 dikurangi 1,5 dikalikan dengan jarak interkuartilnya. Dapatlah nilainya minus 3,75. Pagar atasnya dapat nilai 70,25. Nah, untuk menghitung varians dan standar deviasi data berkelompok, maka yang membedakan di sini adalah adanya nilai FI atau frekuensi dari data ke I. Baik varian maupun standar deviasinya. Lalu bagaimana untuk menghitung kuartil data berkelompok? Maka di sini ada yang membedakan adalah batas bawah
dikurangi dengan setengah, itu adalah tepi bawahnya. Kemudian ada panjang kelas. Kemudian ada frekuensi sebelum kelas kuartil. Dan banyaknya data. Nah, kita ambil contoh data di sini. Dari data ini kalau kita buat distribusi frekuensi kurang lebih seperti ini, antara 10 sampai dengan 20 ada 3, jumlah total frekuensinya adalah 20. Berarti jumlah datanya adalah 20. 15 ini adalah nilai tengah dari data, panjang kelasnya berarti itu ada 9. Maaf, 11. Jadi panjang atau lebar kelasnya adalah 11. Nah, nilai tengah dari data ini kita gunakan sebagai nilai XI-nya. Nah, nilai XI dikali frekuensi, kemudian kita jumlahkan, itu adalah total datanya dibagi dengan jumlah frekuensinya, kita dapatkan nilai rata-ratanya 33. XI dikurangi X rata-rata, didapat nilai seperti ini, 15 kurang 33, 25 dikurang 33, 35 dikurang 33, dan seterusnya. Kemudian nilai XI dikurangi dengan nilai X rata-rata kita kuadratkan. Jadi 18 minus ini kita kuadratkan, 8 kuadratkan, 2 kuadratkan, 12 kuadratkan. Kemudian dikali dengan FI, dapatlah nilai seperti ini. 324 kali 3, 64 kali 6, 4 kali 5, dan seterusnya. Kita jumlahkan, jumlah akhirnya adalah 2920. Kita hitung variansinya dengan persamaan ini. Jumlah total dari frekuensi dikali dengan jumlah XI dikurangi X bar kuadrat, itu adalah 2920 dibagi dengan 20,1. Dapatlah nilai 153,684. Standar deviasinya tinggal kita akarkan, diperoleh nilainya adalah 12,4 atau mendekati 12. Baik, itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.